Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara klasifikasi citra menggunakan aplikasi Envy, di mana kita terlebih dahulu mengenal apa itu klasifikasi citra. Itu klasifikasi citra itu diartikan sebagai proses pengelompokan pixel-pixel dalam kategori-kategori yang telah ditentukan berdasarkan nilai kecerahan atau digital number dari pixel yang bersangkutan, di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran atau peta tematik, ya atau peta khusus yang berisikan bagian-bagian yang menyatakan suatu objek atau suatu tema. Adapun secara umum, klasifikasi citra ini terbagi atas 3, ya kan? Yakni yang pertama ada klasifikasi secara terbimbing atau yang biasa dikenal dengan supervised classification. Yang kedua klasifikasi tak terbimbing atau yang biasa disebut juga dengan unsupervised classification. Dan yang ketiga ada klasifikasi gabungan atau yang biasa disebut atau yang dikenal dengan hybrid classification. Namun dalam dunia digital itu hanya dikenal dua klasifikasi, yaitu klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing, atau supervised classification dan unsupervised classification. Nah, klasifikasi secara digital ini ya, merupakan suatu proses di mana pixel-pixel dengan karakteristik yang sama diasumsikan sebagai kelas yang sama, diidentifikasi lalu ditetapkan dalam satu warna. Nah, adapun tujuan utamanya adalah untuk mengkategorikan secara otomatis semua pixel di citra dalam kelas tutupan lahan. Jadi kalau kita membicarakan klasifikasi citra, maka kita bersangkutan dengan tutupan lahan. Nah, untuk tutupan lahan sendiri di Indonesia itu sudah diatur di dalam standar nasional Indonesia. Ada acuannya. Kita mengacu pada ini SNI nomor 7645 tahun 2010, di mana SNI nomor 7645 tahun 2010 ini berisikan tentang klasifikasi tutupan lahan. Jadi di sini dalam klasifikasi citra kali ini kita menggunakan acuan SNI ini, di mana dalam SNI ini membagi ada beberapa perbandingan ya. Di sini ada kelas tutupan lahan yang 1 banding 1 juta, ada yang berbanding 1 banding 250.000, lalu ada lagi 1 banding 50.000 dan 1 banding 25.000. Berbicara tentang skala ya, semakin besar skala pada peta yang kita hasilkan, maka klasifikasi tutupan lahannya pun akan semakin besar. Ataupun semakin besar skala pada peta ya, pada citra, maka semakin detail pula data yang dapat kita tampilkan dan semakin banyak pula kelas yang akan kita hasilkan, ya kan? Jadi semakin besar skalanya maka akan semakin detail datanya. Di sini misalnya untuk skala 1 banding 250.000, di mana untuk daerah bervegetasi itu dibagi atas daerah pertanian. Lalu daerah pertanian ini terbagi lagi atas pertanian apa? Apakah sawah, pasang surut, ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Itu untuk 1 banding 250.000. Berbeda dengan 1 banding 50.000 atau 1 banding 25.000. Maka di 1 banding 50.000 dan 1 banding 25.000 ini akan semakin detail. Di mana untuk daerah pertanian, sawah itu banyak jenisnya. Ada sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah lebat, sawah pasang surut, ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Ini adalah semakin besar skalanya, maka akan semakin detail atau semakin banyak lagi data yang dapat kita tampilkan atau kita hasilkan. Seperti itu. 1 banding 25.000. Maka di 1 banding 50.000 dan 1 banding 25.000 ini akan semakin detail. Dimana untuk daerah pertanian, sawah itu banyak jenisnya. Ada sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah lebat, sawah pasang surut, ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Ini adalah semakin besar skalanya, maka akan semakin detail atau semakin banyak lagi data yang dapat kita tampilkan atau kita hasilkan. Seperti itu. Nah, itu berbicara mengenai tutupan lahan, ya kan? Jadi penggunaan lahan dengan tutupan lahan itu berbeda ya, dimana untuk penggunaan lahan itu lebih mengacu pada fungsi lahan, seperti misalnya untuk tempat rekreasi, tempat habitat satwa liar, untuk pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Adapun yang disebut dengan tutupan lahan itu lebih mengacu pada kenampakan fisik dari badan permukaan bumi, kayak seperti badan sungainya, batu-batuannya, lahan itu terbangun atau tidak, ada bangunannya atau tidak, seperti itu. Nah, berbicara lagi mengenai klasifikasi, yang
dalam dunia digital tadi telah dijelaskan bahwa klasifikasi ini ada dua, yaitu yang terbimbing dan tak terbimbing. Di mana untuk klasifikasi terbimbing itu terbagi atas beberapa algoritma. Jadi, dalam aplikasi kita akan bertemu di mana algoritmanya itu ada algoritma minimum distance, parallelepiped, maximum likelihood, dan masih banyak lagi. Nah, tapi yang paling banyak digunakan ya menurut Perumal dan Baskara tahun 2010 itu adalah klasifikasi maximum likelihood ya, di mana klasifikasi maximum likelihood ini merupakan klasifikasi yang paling ampuh atau yang paling akurat lah. Datanya itu lebih akurat apabila dilengkapi dengan data yang akurat seperti itu. Dan algoritma ini merupakan algoritma yang paling banyak digunakan. Nah, berbicara lagi tentang klasifikasi. Apa sih perbedaan klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tak terbimbing gitu kan? Jadi untuk klasifikasi terbimbing itu dilakukan dengan arahan dari supervisornya atau analisnya atau orangnya ya. Kita yang mengarahkan aplikasi, kita yang mengarahkan komputer. Sedangkan untuk klasifikasi tak terbimbing ya, proses klasifikasinya itu sepenuhnya diserahkan kepada komputer. Jadi kita menyerahkan segala kegiatan klasifikasi kepada komputer. Kita tidak perlu mengarahkan komputer untuk melakukan klasifikasi, tapi komputer sendiri yang melakukan klasifikasi seperti itu. Maka dalam video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara klasifikasi secara terbimbing, yaitu menggunakan aplikasi Envy. Maka langsung aja kita klik aplikasinya, kita pilih file. Ini ketika aplikasinya yang seperti biasa ya, versi 4.5. Ketika diklik maka akan keluar tampilan seperti ini seperti biasa. Langsung aja kita pilih jendela file, lalu open image file. Dimana nanti di open image file ini kita memilih citra yang sudah kita cropping sebelumnya. Setelah dilakukan cropping sebelumnya, kita buka aja langsung. Di sini saya melakukan cropping untuk daerah Bengkali. Kita open, kita keluar tampilannya seperti ini, maka kita langsung bisa kombinasikan warna natural terlebih dahulu, yaitu perpaduan band 1, band 2, band 4, band 3, dan band 2. Langsung load RGB, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil citra yang sudah di cropping sebelumnya. Nah, untuk melakukan klasifikasi, di sini saya menggunakan kombinasi band 7. Sebelumnya kita harus klik new display terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kombinasi band 7, band 5, dan band 3. Kita bisa langsung load RGB dan akan keluar tampilannya seperti ini. Tampilannya akan lebih cerah, akan lebih nampak dari yang natural color. Oke, langsung aja. Kalau kita mau melakukan klasifikasi, maka kita klik di tools, option tools di jendela tempat kita citra yang akan kita klasifikasikan. Langsung aja pilih option region of interest, lalu ROI tool. Setelah itu akan keluar tampilan seperti ini. Di mana pada jendela ini ada beberapa option bagian window. Di mana untuk window ini saya menggunakan zoom. Dalam artian zoom inilah dia yang sebagai titik kontrolnya. Di mana di bagian zoom ini kita bisa melakukan perbesaran maupun perkecilan dengan mengklik bagian di kiri bawah ini. Ini sebagai titik kontrol ketika kita melakukan klasifikasi. Maka langsung aja. Dalam aturannya, dalam rumusnya, pixelnya itu adalah n dikali 10, di mana n itu merupakan jumlah band, di mana untuk citra Landsat itu terdiri atas 11 band, artinya n dikali 10 itu 11 dikali 10, yang berarti 110. Jadi untuk pixelnya itu sudah memenuhi, di mana disuruhnya itu kan 110, tapi di sini udah 720. Tapi kita boleh lebih, karena kita masih mau lagi cari lahannya. Kita boleh klik yang lainnya. Ini sebagai bagian zoom, inilah sebagai titik
kita dalam melakukan klasifikasi. Nah, langsung aja kita ubah dulu namanya. Di sini kita sebut dengan bahan kosong. New region. Bahan kosong. Nah, ketika sudah selesai, maka kita bisa langsung ke bagian lainnya atau wilayah lainnya, di mana di sini kita cari lagi. Ini sepertinya adalah daerah perkebunan. Karena terlihat jelas ya, untuk perkebunan itu ciri khasnya adalah bentuknya itu lebih teratur. Karena itu buatan manusia, tidak terbuat secara alami. Ini kan nampak nih peta-peta kayak gitu. Bisa langsung saja di sini saya menggunakan warna green. Di sini kita bisa ubah warnanya ya, terserah kita mau warna apa. Tapi di sini saya tetap menggunakan warna green. Untuk perkebunan ya. Green, kita langsung lakukan seperti ini secara terus-menerus. Merupakan daerah perkebunan. Nah, setelah itu new region lagi. Kita ubah nama dulu. Itu adalah daerah perkebunan. Lanjut. Ini saya menggunakan warna biru ke daerah sini. Nah, ini merupakan daerah laut. Kenapa saya bilang laut? Karena memang daerah ini ada lautnya, daerah Bengkalis. Langsung kita lihat aja. Di sini kita dapat menggunakan Google Earth ya, kalau kita ragu. Nah, ini merupakan daerah di mana saya citra. Jadi ini merupakan laut. Jadi dalam melakukan klasifikasi ini kita juga dapat meminta atau menggunakan Google Earth sebagai alat bantu ya, salah satu alat bantu kita dalam mengenali lahan yang kita klasifikasikan, seperti itu. Oke, jadi yang tadi itu adalah laut. Di sini adalah saya simbolkan dengan warna. Oke, selesai. Setelah itu kita klik new region lagi. Dan kita ubah dulu namanya. Laut. Setelah itu kita di tempat lain. Di daerah sekitar. Apakah di sini ada sungai ataukah tidak, seperti itu. Jika kita susah untuk mengenalinya, itu tadi kita bisa langsung klik Google atau mencari di Google Earth. Ya, ini merupakan yang di daerah ini tuh banyak perkebunan dan termasuk daerah di pinggiran laut. Nah, di sini terdapat laut. Ya. Kita cari pemukiman. Nah, ini merupakan, bisa juga ini kita klasifikasikan ya. Ini perkebunan. Ini perkebunan karena nampak dia lebih teratur, tapi ini tidak. Jadi kita bisa simpulkan di sini adalah hutan atau semak belukar. Oke. Ini kita menggunakan simbol warna apa ya? Oke lah, yellow nggak apa-apa, warna kuning. Kita langsung aja. Seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya.
ini merupakan daerah hutan atau semak belukar karena dia berbeda di daerah di sana. Oke, lagi new region, kita beri nama terlebih dahulu. Setelah itu kita mulai cari lagi region yang lain ya. Semuanya sudah proses klasifikasi kita lakukan. Langsung aja kita lakukan klasifikasi ya. Cara kembali ke layar NP, pilih option classification. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan cara dengan klasifikasi secara terbimbing, yaitu supervised. Maka di sini algoritma supervised itu ada banyak yang seperti dijelaskan sebelumnya, ada parallelism, minimum distance, Mahalanobis distance, maximum likelihood, dan lain sebagainya. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi bahwa maximum likelihood lah yang paling bagus, yang paling banyak digunakan. Kita bisa langsung klik maximum likelihood, langsung kita pilih bengkalis crop, langsung kita klik oke. Di sini langsung aja kita select all item. Setelah itu kita di sini nih nanti tuh ada dua penyimpanan gitu ya. Yang pertama itu ada output untuk kelasnya, dan yang kedua untuk output untuk rule-nya. Langsung aja di sini choose. Setelah itu pilih di mana kita akan menyimpan file kita. Nah, ini saya buat folder baru. Setelah itu, ketika loading sudah selesai, akan keluar tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil dari penyimpanan yang telah kita lakukan. Nah, ini ada supervised kelasnya dan ini supervised rule-nya. Maka langsung aja kita bisa menampilkannya dengan cara klik right side di HUD bengkalis crop ini. Lalu klik kanan, maka pilih load band to new display. Maka akan keluar tampilan seperti ini. Inilah hasil dari citra satelit yang sudah kita lakukan klasifikasinya, di mana untuk lahan kosong itu ditandai dengan warna merah. Ini dia warna merah. Setelah itu untuk perkebunan ditandai dengan warna hijau. Ini. Setelah itu untuk laut ditandai dengan warna biru. Ini. Dan untuk hutan ditandai dengan warna kuning. Ini dia. Lalu untuk warna ungu ini adalah pemukiman. Tapi di sini namanya masih region. Tadi lupa untuk mengubahnya. Ini dia pemukiman. Oke. Nah, maka untuk melakukan klasifikasi selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke jendela NP, lalu pilih option vector, lalu pilih option restart to vector. Nah, di sini kita pilih ini max likelihood tadi, itu oke. Setelah itu ini kita pilih semuanya kan, atau select all item. Setelah itu kita pilih di mana file itu nanti kita simpan. Akan di supervised bengkalis kan. Setelah itu jangan lupa klik. Nah, maka ini merupakan proses loading atau proses penyimpanan dari klasifikasi yang telah kita lakukan. Ini dia proses penyimpanannya sudah selesai. Ketika proses penyimpanan sudah selesai, maka akan otomatis tersimpan di file di mana kita menyimpannya. Langsung aja kita cari pathnya. Saya menyimpannya di sini. Ini dia supervisor. Nah, ini dia. Ini merupakan hasil dari klasifikasi yang telah kita lakukan tadi. Nah, mungkin cukup sampai sini tutorial cara klasifikasi secara terbimbing menggunakan aplikasi NP. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.